Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan lebar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Jadi kalau misalnya ada dua bangun datar atau lebih, 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, memiliki kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut, maka dia dikatakan bangun datar tersebut sebangun. Pengertian kesebangunan berlaku umum untuk setiap bangun datar, ya. Jadi setiap bangun datar apa saja jika memiliki kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut, dia dikatakan sebangun. Mau itu bangun segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan sebagainya, ya. Jadi semua bangun datar kalau misalnya dia memiliki kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut yang sama dikatakan sebangun. Untuk mengetahui dua bangun datar yang sebangun dapat diselidiki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar tersebut. Jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, maka bangun-bangun tersebut dikatakan sebangun, ya. Nah, ada dua syarat dikatakan bangun datar sebangun. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan yang senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama, ya. Nah, ini contoh gambarnya. Ini ada dua buah bangun, ini bangun ABCD dan PQRS, ya. Kita lihat di sini untuk sisi-sisinya kita lihat ini SR dengan DC, ya. Itu panjangnya SR 9 dan yang ini 12,5. Kemudian PQ sama AB panjangnya sama-sama 17 cm. Nah, kalau misalnya kita lihat panjang PQ sama AB sama-sama 17, berarti perbandingannya kan 1:1. Sementara panjang SR dan panjang DC 9 dan 12,5. Nah, ini perbandingannya tidak 1:1, ya. Nah, kalau misalnya perbandingan ini satu sisinya sudah beda, maka dikatakan bangun ABC dan bangun PQRS itu tidak sebangun. Nah, kemudian yang selanjutnya bangun ABC, ABCD, dan EFGH. Ya, kita lihat ini sisinya panjang AD 6, panjang EH itu 8. Ya, kalau misalnya dibandingkan berarti 6/8, ya. 6 dibagi 2 itu 3, ya. 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4, berarti perbandingannya ini 2:4. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kan panjangnya sama, ya, perbandingannya, ya. AD sama EH. Kemudian panjang AB sama EF ini 9 sama 12, ya. Dibagi, kalau misalnya 9/12 berarti 9 dibagi 3 itu 3, ya. 12 dibagi 3 itu 4. Nah, ini perbandingannya 3:4. Nah, 3:4 sama dengan ini juga, ya. AD sama EH perbandingannya 3:4. AB sama EF perbandingannya juga 3:4. Nah, maka dikatakan bangun ABCD dan bangun EFGH itu sebangun. Nah, kita lihat contoh soalnya, ya. Ini ada dua buah segitiga ABC dan segitiga EFG. Nah, apakah bangun dua segitiga ini sebangun? Nah, kita lakukan pengecekannya. Kita bahas. Nah, di sini ada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Apa saja
Yang pertama, ini panjang AB itu bersesuaian dengan panjang EF. Panjang AB itu 3,5, panjang EF itu 7 cm. Nah, kalau dibandingkan berarti 3,5 banding 7 ya. Hasilnya sama dengan setengah. Karena 3,5 bagi 3,5 itu 1. 7 dibagi 3,5 itu 2, maka perbandingannya 1 banding 2 ya. Jadi panjang AB ya bersesuaian dengan panjang EF. Selanjutnya, sisi BC, yang ini sisi BC ya, garis yang miring, bersesuaian dengan FG ya. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Mana yang FG? Ya, ini sama-sama garis miring juga ya. Panjang BC itu 4 cm dan panjang FG itu 8 cm ya. Berarti perbandingannya 4 banding 8 atau 1 banding 2. Karena 4 bagi 4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2. Jadi perbandingannya 1 banding 2. Ya, ini panjang BC dan panjang FG. Selanjutnya, sisi AC bersesuaian dengan sisi EG yang ini ya. AC dan EG. Panjang AC itu 2 dan panjang EG itu 4. Berarti perbandingannya 2 banding 4. 2 banding 4 itu sama dengan 1/2. Karena 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Ya. Nah, maka karena ini nilainya sama ya, perbandingannya 1 banding 2, 1 banding 2, 1 banding 2, maka segitiga ABC itu sebanding dengan segitiga EFG ya. Selanjutnya, menentukan kesebangunan hasil transformasi. Apa saja hasil transformasi? Pertama, ya, ada rotasi atau nama lainnya perputaran. Yang kedua, ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga, ada dilatasi atau perbesaran. Dan yang keempat, ada refleksi atau pencerminan. Oke, kita bahas dulu yang rotasi atau perputaran ya. Nah, ini contoh perputaran segitiga ABC ya. Diputar 90 derajat jadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai rotasi ya. Jadi ini diputar 90 derajat dengan titik rotasinya adalah ini ya, titik O. Nah, ini diputarnya 90 derajat. Karena ini hanya diputar dan tidak merubah bentuk dari segitiga ABC, maka dikatakan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun ya. Jadi meskipun dirotasi tetap segitiga ABC dan segitiga ketika dirotasi itu bentuknya sama ya. Nah, selanjutnya ada translasi atau pergeseran ya. Translasi atau pergeseran. Nah, ini contohnya ada segitiga ABC digeser menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan titik-titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama ya. Jadi ini arahnya semuanya sama. Sama-sama ke arah X positif ya. Dan ini titik A sama pindahnya ya dengan titik B, dengan titik C, dan ini tidak merubah bentuk dari segitiga yang semula. Maka dikatakan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun. Ya. Kita bahas dilatasi atau perbesaran ya. Ini contoh gambarnya segitiga ABC yang dibesarkan menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Dilatasi dalam matematika sering juga disebut dengan perkalian. Jadi yang ini segitiga ABC itu dijadikan berapa kali lipatnya ya menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dilatasi adalah suatu transformasi yang merubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun
namun tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, ini segitiga ABC itu di sini diperbesar ya, dilatasinya itu diperbesar. Jadi segitiga ABC itu lebih besar daripada segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, karena ini semuanya diperbesar dan tidak merubah sudut-sudutnya, dan semua sisi-sisinya itu dikalikan dengan nilai yang sama, maka dikatakan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun. Dan selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan ya. Nah, ini contoh segitiga ABC ya, direfleksikan terhadap sumbu Y positif ya, ini sumbu Y positif berubah menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Jadi ini dilakukan pemindahan ya dari ini sisi sebelah sini berarti nilainya X negatif dan Y positif ya. Jadi X positif, Y positif ya. Nah, ini karena dia hanya merubah hanya dicerminkan ya, tidak merubah bentuk dari segitiga ABC, maka segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi dapat disimpulkan ya dari hasil transformasi ini ya. Kita balik lagi ke slide awal. Nah, ini dia dari hasil transformasi baik itu dilotasi, translasi, dilatasi, dan refleksi. Jika semua titik-titiknya dilakukan hal yang sama, ya, maka bangun datar tersebut dikatakan sebangun, ya. Jadi itu penjelasan dari kesebangunan, ya, kesebangunan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran matematika kelas 12. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.